Pada 13 Januari 2021, vaksin Sinovac pertama kali diberikan kepada Presiden tercinta kita, Joko Widodo. Sejak itu, penerima vaksin di Indonesia bertambah setiap harinya. Namun, apakah itu artinya kita terbebas dari pandemi? Kebijakan ini diduga tidak diiringi kontrol yang baik dari pihak pengelola. Pasar Tanah Abang pun dipadati pengunjung hingga timbul kerumunan. Untuk satu minggu ini akan ada pembatasan yang diikutkan hanya yang penting dan rutin saja. Itu bukan berarti menyiapkan atau berharap seseorang itu meninggal tidak, akan tetapi karena memang jumlah di setiap hari yang dimakan. Emergency doctor in Delhi who says if India's COVID strain reaches Australia, it will infect the whole country in just 70 days. Selamat malam dokter, izin bertanya. Jadi dari BPOM itu melaporkan bahwa vaksin Sinovac memiliki efektivitas 65,3% ya dokter. Namun masih ada 34,7% yang missing di sini dokter. Jadi apakah mungkin di persentase itu masih ada kemungkinan dokter infeksi virus COVID-19? Oke. Thank you pertanyaannya. Jadi kalau boleh kita cerita sedikit ya. Jadi vaksin CoronaVac ini memang telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus atau kita sebut imunogenisitas. Ini sebetulnya ada terlihat di uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok sana dengan periode pemantauan sampai 6 bulan. Nah, uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok itu dilanjutkan dengan uji klinik fase 3 di Bandung. Dan data imunogenisitasnya itu hasilnya baik. Sampai 3 bulan itu jumlah subjek yang memiliki antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Nah, di Indonesia sendiri, hasil analisa terhadap efikasi vaksin ini di uji klinik di Bandung, itu efikasinya 65,3%. Kemudian kita juga punya data dari efikasi vaksin yang di Turki itu 91,25%, dan yang di Brazil itu sebesar 78%. Jadi ketiga hasil uji ini telah memenuhi persyaratan WHO dengan minimal efikasi vaksin adalah 50%. Nah, efikasi yang 65,3% itu dari uji klinik di Bandung itu menunjukkan harapan sebetulnya bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Nah, gimana yang tadi studi di Chili? Studi real world di Chili itu mereka melibatkan 10,5 juta orang yang divaksinasi dan belum menerima vaksin corona. Dan ditemukan bahwa hasil efektivitas Sinovac itu bagus. Jadi di Chili itu vaksin Sinovac disebut terbukti 67% efektif mencegah kasus COVID-19 bergejala. Kemudian gimana dengan COVID-19 berat yang membutuhkan rawat inap? Itu efektivitasnya bahkan mencapai 85%. Sementara pencegahan kasus kematiannya itu berada di efektivitas 80%. Tapi, nah ini kita nggak boleh lengah dan nggak menerapkan protokol kesehatan karena mesti ingat bahwa virus itu bisa bermutasi, termasuk corona ini. Jadi mutasi virus corona itu bisa memicu infeksi ulang atau menihilkan hasil vaksinasi. Jadi ditakutkannya itu vaksin corona yang mengalami mutasi akan membuat antibodi tubuh kita tidak mampu melawannya meskipun kita sudah divaksin. Nah, ini kan baru-baru ini kita tahu nih ada muncul varian baru virus corona hasil mutasi. Ada di Inggris, Afrika Selatan, Brazil, dan virus corona mutasi Inggris misalnya, itu ditemukan menyebar 70% lebih cepat dibandingkan virus corona yang kita ketahui dulu yang dari Wuhan. Dan sekarang virus mutasi itu juga ditemukan di berbagai negara di Eropa, Amerika maupun Asia. Makanya perlindungan yang diberikan oleh vaksin COVID-19 perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Gitu. Protokol kesehatan dimulai dengan hal-hal kecil yang dapat menekan angka penyebaran. Setelah 1 tahun kita berada dalam pandemi ini,
Kita sudah sangat tahu dengan itu. Tapi, apakah semua itu sekedar tahu atau kita benar-benar memahaminya? Halo semuanya, jadi di sini Aurel bakal jelasin sebenarnya apa sih latar belakang dari setiap protokol kesehatan. Yang pertama, hand sanitizer dan juga sabun. Jadi, menurut jurnal yang dipublikasikan oleh Golin berkata bahwa hand sanitizer itu dapat melemahkan aktivitas sementara dari SARS-CoV-2. Tapi Golin berkata bahwa yang utama kita tetap harus cuci tangan loh. Kenapa cuci tangan? Karena di dalam sabun itu ada bagian yang hidrofilik dan juga hidrofobik. Hidrofobik itu bagian yang takut dengan air, tapi dia itu bisa ngikat minyak dan lemak. Sedangkan yang hidrofilik itu suka dengan air, jadi bisa mengikat air. Jadi sabun itu merupakan perantara antara minyak dan lemak dengan si air ini. Jadi tangan kita bisa bersih deh. Yang kedua, menggunakan masker. Jadi virus SARS-CoV ini itu menyebar melalui pernafasan dan bisa menyebar ketika kita bersin, ketika kita batuk, ketika kita berbicara dengan orang pun ada droplet yang keluar dari mulut kita. Dan menggunakan masker ini bisa menjaga agar dropletnya itu tidak menyebar ke orang lain dan juga dari orang lain tidak menyebar kepada kita. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Walaupun masker sudah bisa menahan droplet yang keluar dari mulut kita dan juga dari orang lain tidak masuk ke dalam mulut kita, tapi tetap saja kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. 4. Berhenti bersalaman. Kenapa harus berhenti bersalaman? Karena virus pernafasan itu bisa menyebar melalui tangan kita. Tangan yang suka pegang makanan, pegang barang-barang kotor, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, dan itu semua tuh bisa menyebar ke orang lain melalui tangan kita. Jadi daripada kita bersalaman, mendingan kita menyapa orang lain dengan cara seperti ini. Yang kelima, kita juga harus terus untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Karena terkadang orang-orang itu suka lupa menggunakan hand sanitizer, lupa cuci tangan, lupa menggunakan masker, lupa jaga jarak, dan juga lupa tidak boleh bersalaman. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus ingetin ya orang-orang sekitar kita agar tidak terpapar virus COVID-19. Protokol kesehatan merupakan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan setiap harinya. Dan mungkin bagi beberapa dari kita mikir bahwa protokol kesehatan itu gak memberikan signifikansi apa-apa loh, gak memberikan perubahan apa-apa loh. Kadang kita itu tidak sadar bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa orang